Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, pada kesempatan kali ini kita akan belajar di tema 7 subtema 2, pembelajaran 2. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menanyakan kabar kalian terlebih dahulu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yuk kita masuk ke pembelajaran. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan menyebutkan tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah mengamati pertunjukan tarian daerah, siswa mampu menjelaskan pola lantai dengan benar. Yang kedua, setelah pertunjukan tarian daerah, siswa dapat memperagakan pola lantai gerak tarian daerah yang diamatinya dengan percaya diri. Yang ketiga, setelah membaca teks, siswa mampu menemukan informasi baru dengan benar. Yang keempat, setelah menuliskan, siswa dapat membedakan pengertian listrik statis dan listrik dinamis dengan bahasa sendiri dengan tepat. Yang kelima, setelah mencermati gambar alat-alat elektronik, siswa mampu menjelaskan penyebab alat-alat elektronik dapat digunakan sesuai dengan fungsinya dengan tepat. Yuk kita masuk ke pembelajaran. Pembelajaran pertama, ayo mengamati video tarian daerah Aceh, yaitu Tari Saman. Selamat menyaksikan. Tadi kita sudah menyimak video tarian daerah yang berasal dari Aceh, yaitu Tari Saman. Nah, selanjutnya ayo kita membaca teks tentang pola lantai gerak tari. Saat penari memeragakan suatu tarian, penari kadang bergerak ke kiri, ke kanan, maju, mundur, atau bergerak-gerak membentuk lingkaran. Jika digambarkan seolah-olah ada satu garis imajiner yang dilalui penari selama menyajikan suatu tarian. Garis imajiner ini juga dapat kita gambarkan dengan melihat formasi para penari dalam memperagakan tarian. Para penari dapat membentuk formasi garis lurus, lengkung, segitiga, atau lingkaran. Bentuk formasi garis ini dapat berubah-ubah selama penari menampilkan sebuah tarian. Garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut pola lantai. Pola lantai juga merupakan garis imajiner yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Secara umum, pola lantai berupa garis lurus atau garis lengkung. Bentuk pola garis lurus dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, diantaranya horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi empat, dan segi lima. Bentuk pola garis lengkung dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, diantaranya lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Nah, di sini ada contoh-contoh pola lantai garis lurus dan pola lantai garis lengkung. Nah, perhatikan gambar berikut. Perhatikan beberapa contoh gambar tarian berikut ini. Yang pertama ada gambar tari legong yang berasal dari Bali. Yang kedua ada tari saman, sama seperti video yang telah tadi kita lihat.
Nah, tari saman ini berasal dari Aceh. Nah, setelah mengamati gambar berikut, ada tugas untuk kalian. Nah, dibaca tugasnya. Berdasarkan teks pola lantai gerak tari, kerjakan tugas berikut. Yang pertama, tuliskan kembali pengertian pola lantai menggunakan bahasamu sendiri dan usahakan agar orang lain memahami dengan mudah saat membaca tulisanmu. Gunakan kosakata baku. Yang kedua, gambarlah pola lantai yang terlihat dari gambar dua tarian pada teks tersebut. Nah, tugasnya dikerjakan ya anak-anak. Pada teks pola lantai gerak tari terdapat foto tari legong. Penari legong ini membawa kipas loh. Kipas ini digunakan sebagai penunjang gerak tari dan unsur keindahan penampilan tari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita juga, kita menggunakan kipas ya saat udara terasa panas. Namun saat ini manusia telah banyak menggunakan kipas angin atau alat pendingin ruangan. Kipas angin dan alat pendingin ruangan merupakan contoh alat elektronik, yaitu alat yang bekerja menggunakan listrik. Selanjutnya, ayo kita berdiskusi. Yang pertama, itu ada gambar senter. Apa yang menyebabkan lampu senter dapat menyala? Yang kedua, ada gambar kipas angin. Apa yang menyebabkan kipas angin dapat berputar? Yang ketiga, ada gambar setrikaan. Nah, apa yang menyebabkan setrika menjadi panas? Dan yang keempat, itu ada gambar apa ya? Itu gambar kulkas. Apa yang menyebabkan air dapat membeku di dalam lemari pendingin atau kulkas? Karena apa coba? Lampu senter dapat menyala, kipas angin dapat berputar, air dapat membeku di dalam pendingin, dan setrikaan dapat menjadi panas. Ada yang tahu? Nah, keempat alat tersebut merupakan peralatan elektronik. Nah, peralatan elektronik itu dapat bekerja karena ada aliran arus listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Energi listrik dapat diubah menjadi energi lain. Nah, saat arus listrik mengalir melewati bohlam, bohlam akan menyala. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Apa coba contohnya? Ya, contohnya yaitu lampu. Nah, yang kedua, energi listrik juga dapat diubah menjadi energi gerak. Saat arus listrik mengalir melewati motor di dalam kipas angin, motor akan berputar dan menggerakkan bilah-bilah kipas angin. Nah, contoh dari energi listrik yang dirubah menjadi energi gerak yaitu kipas angin. Nah, yang ketiga, saat arus listrik melewati elemen panas di dalam setrika, elemen akan menjadi panas. Energi listrik berubah menjadi energi panas. Itu adalah setrikaan. Yang selanjutnya yaitu pada lemari pendingin atau kulkas, arus listrik akan memutar motor pada mesin lemari pendingin dan membuat bahan pendingin bekerja sehingga dapat menyebabkan air dapat membeku di dalam lemari pendingin. Itulah alasan mengapa keempat peralatan elektronik tersebut dapat bekerja. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini, kita telah belajar tentang apa saja ya? Ada yang masih ingat? Pasti masih, karena anak kelas 4 adalah anak yang hebat. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini, kita telah belajar tentang pola lantai gerak tari. Yang kedua, kita tadi telah belajar tentang gaya listrik ya. Gaya listrik dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran telah selesai. Jangan lupa dikerjakan ya tugasnya anak-anak hebat. Nah, tetap semangat meskipun kita belajar di rumah masing-masing. Tetap jaga kesehatan. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.